Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajran Rokoyima dari kelas A2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis artikulat storyline pada materi sistem pernafasan. Media pembelajaran interaktif berbasis artikulat storyline itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di mana pada artikulat storyline itu sendiri nanti peserta didik dapat mengklik menu-menu yang telah disediakan. Nah, di mana pada artikulat storyline itu sendiri ada menu utama, di mana menu utama tersebut terdapat pendahuluan, materi, kemudian kesimpulan dan juga evaluasi. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yaitu bagaimana cara penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis artikulat storyline, itu kita terlebih dahulu akan membahas tentang proses pembuatan media. Nah, di mana yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Pada fase pembuatan media terdapat 4 fase, yaitu fase define, fase ideat, fase prototype, dan juga yang terakhir ada fase uji prototype. Fase yang pertama adalah fase define. Nah, berdasarkan hasil wawancara pada materi sistem pernapasan saat proses pembelajaran berlangsung hanya dijelaskan dengan cara metode ceramah dan jarang sekali disertakan gambar-gambar yang mendukung proses pembelajaran pada materi sistem pernapasan tersebut. Kemudian fase yang kedua adalah fase ideat. Media pembelajaran interaktif berbasis artikulat storyline digunakan untuk menjelaskan organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan dan bagaimana sih mekanisme pernafasan tersebut berlangsung, serta gangguan apa saja yang mempengaruhi sistem pernafasan. Di mana ditampilkan materi tersebut dengan video pembelajaran serta gambar-gambar dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada fase prototype, di mana fase prototype sendiri media pembelajaran dapat diklik untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari ataupun mengakses materi pada sistem pernafasan. Selain itu, di dalam artikulat juga terdapat rangkuman seluruh materi dan asesmen evaluasi yang berbentuk pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman peserta didik setelah mempelajari sistem pernapasan. Kemudian yang terakhir ada fase uji prototype, di mana pada fase uji prototype menggunakan peserta didik sebanyak 4 orang untuk menguji kelayakan media pembelajaran. Apakah media pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah cuplikan pada fase uji prototype berlangsung. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis artikulat storyline. Untuk memulai media pembelajaran itu sendiri, kita harus mengisi biodata diri, yaitu dengan memasukkan nama dan juga kelas. Nah, jika tidak memasukkan nama dan juga kelas, peserta didik tidak bisa lanjut ke slide berikutnya. Kemudian untuk slide berikutnya itu terdapat menu utama, di mana di dalam menu utama terdapat pendahuluan, materi, rangkuman, dan juga evaluasi. Nah, yang pertama kita bisa menuju ke pendahuluan terlebih dahulu, di mana pada pendahuluan terdapat capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian selanjutnya ada materi. Nah, peserta didik dapat mengklik menu materi. Nah, di dalam materi terdapat beberapa materi pada sistem pernafasan, yaitu ada prinsip dasar bernafas, kemudian organ pernafasan, ada mekanisme pernafasan, dan juga gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama, peserta didik dapat contohnya menuju ke prinsip dasar bernafas. Kita bisa next ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya itu terdapat pengertian apa itu bernafas dan juga dasar-dasar bernafas. Setelah itu kita bisa next ke slide selanjutnya atau kita kembali ke menu materi. Di sini kita akan mencoba kembali ke menu materi. Nah, kemudian pada menu materi terdapat materi yang kedua adalah organ pernapasan. Kita dapat mengklik organ pernapasan tersebut. Nah, di dalam organ pernapasan terdapat video pembelajaran yang menjelaskan apa saja bagian-bagian organ pernapasan. Kemudian apa saja sih fungsi dari organ pernapasan tersebut, di mana pada video tersebut didukung dengan gambar-gambar dan juga animasi yang dapat membuat peserta didik itu termotivasi dan juga tidak gampang bosan dalam nah, kemudian setelah kita menyimak video pembelajaran tentang organ-organ pada sistem pernapasan, selanjutnya kita dapat kembali ke dalam menu materi tadi dengan cara mengklik
tombol next ataupun tombol icon home yang ada pada slide tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Nah, di mana pada mekanisme pernapasan juga terdapat media pembelajaran yang dapat mendukung peserta didik untuk memahami bagaimana sih cara bernapas itu berlangsung melalui dua mekanisme pernapasan. Pada materi mekanisme pernapasan juga terdapat video alat peraga yang menunjukkan mekanisme pernapasan pada paru-paru. Kemudian setelah peserta didik menyimak mekanisme pernapasan, peserta didik dapat kembali ke dalam menu materi tadi. Nah, seperti kita klik pada video tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan. Nah, di sini menjelaskan beberapa penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ-organ pernapasan kita, yaitu biasa kita sebut dengan infeksi saluran pernapasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam evaluasi. Nah, bisa dengan cara mengklik icon home yang ada pada slide untuk masuk ke dalam menu utama lagi. Nah, di sini peserta didik juga dapat membaca rangkuman yang ada pada menu utama atau bisa langsung masuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Nah, kita akan coba masuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Kita klik. Di dalam evaluasi pembelajaran tersebut terdapat 10 soal pilihan ganda yang akan dijawab oleh peserta didik, di mana hal tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa paham peserta didik dengan materi sistem pernapasan yang telah dipelajari tadi. Di mana halaman pertama itu pada evaluasi ada petunjuk umum. Nah, di mana peserta didik harus memasukkan nama dan juga kelas. Kita akan coba klik mulai jika sudah mengisi nama dan juga kelas. Nah, ini adalah soal-soal evaluasi yang harus dijawab oleh peserta didik. Jika kita sudah mencentang, kemudian kita langsung next dengan mengklik tombol. Hal tersebut dilakukan sampai soal evaluasi terjawab semuanya. Setelah peserta didik menjawab keseluruhan soal evaluasi, peserta didik dapat mengklik tombol kirim soal, di mana tombol tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa skor yang didapatkan oleh peserta didik, apakah peserta didik tersebut lolos atau tidak dalam pengerjaan soal evaluasi. Nah, berikut adalah skor yang didapatkan. Setelah kita mengetahui bagaimana cara penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis artikulat storyline, selanjutnya kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran interaktif tersebut. Nah, yang pertama ada kelebihan atau keunggulan dari media pembelajaran interaktif tersebut. Yaitu yang pertama ada melibatkan peserta didik, di mana peserta didik dapat mengklik menu-menu yang telah disediakan. Hal tersebut tentunya sangat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian keunggulan yang kedua adalah di mana pada artikel storyline itu sendiri mendukung integrasi multimedia. Karena media pembelajaran interaktif yang menggabungkan teks, gambar, audio, dan video memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan menarik untuk peserta didik. Kemudian ada teks yang memberikan informasi dan juga gambar yang memperjelas konsep. Ada juga audio yang menambahkan narasi dan efek suara, dan video yang menghadirkan pengalaman nyata, di mana semuanya dapat diakses dan diintegrasikan secara fleksibel. Kemudian keunggulan yang ketiga ada responsif dan multi platform. Nah, konten yang dibuat dengan artikulat storyline dapat diakses di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan juga smartphone. Kemudian dari kelebihan tersebut pastinya terdapat kekurangan dalam media pembelajaran interaktif tersebut, di mana kekurangan yang pertama adalah membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk pengembangan. Nah, karena artikulat storyline itu termasuk ke dalam aplikasi yang cukup rumit, jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga lama dalam membuat dan juga mengembangkan media pembelajaran tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua adalah saat mengakses peserta didik itu membutuhkan koneksi internet yang stabil karena menggunakan internet untuk mengaksesnya. Nah, itu tadi adalah video bagaimana cara penggunaan media pembelajaran berbasis artikulat storyline pada materi sistem pernafasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.